Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah hari pertama kita, pertemuan pertama kita di kelas 11 IPA pada mata pelajaran matematika peminatan. Sebelum kita memulai pelajaran pada kali ini, Ibu ingin kalian berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kalian dapatkan bisa bermanfaat. Selain itu, berdoa agar kalian mudah memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita akan belajar mengenai persamaan trigonometri. Nah, pada persamaan trigonometri hari ini kita akan belajar mengenai konsep dari trigonometri, persamaan trigonometri. Selain itu, kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari serta persamaan trigonometri dasar. Yang pertama, kita akan belajar mengenai kegunaan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya trigonometri itu digunakan pada bidang bangunan. Jadi kalau dari kalian ada yang ingin menjadi arsitek, trigonometri ini sangat digunakan. Nah, trigonometri itu dapat digunakan dalam bangunan seperti mencari besar sudut, panjang permukaan, dan sebagainya. Nah, contohnya akan Ibu jelaskan di slide selanjutnya. Contoh trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Contoh permasalahan trigonometri dalam kehidupan sehari-hari. Misal ini ada soal, Pak Hasan mempunyai tangga yang panjangnya 8 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok
yang tingginya 4 meter. Berapa kemungkinan besar sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok. Nah, sebelum kalian bisa menyelesaikan permasalahan berikut ini, kalian perlu untuk menggambarkan permasalahan ini dalam sebuah gambar. Pak Hasan mempunyai tangga yang panjangnya 8 meter. Tangga ini memiliki panjang 8 meter. Berarti tangga yang disandarkan panjangnya 8 meter. Ini 8 meter. Tangga tersebut disandarkan pada tembok yang tingginya 4 meter. Tembok berarti bidang lurus menyentuh lantai dan bersudut siku-siku. Ini lantai, ini tembok. Tinggi temboknya 4 meter. Nah, ini adalah gambaran dari permasalahan yang sudah Ibu berikan di atas. Yang ditanyakan adalah berapa kemungkinan besar sudut yang dapat dibentuk antara tangga dan tembok. Antara tangga dan tembok, berarti sudut yang ditanyakan adalah ini. Lihat, kita lihat gambarnya. Yang diketahui adalah panjang tangga, tinggi tembok, serta salah satu sudut, yaitu sudut 90 derajat antara tembok dan lantai. Maka kita dapat menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan trigonometri. Jadi diperoleh perbandingan trigonometri, yaitu cos X sama dengan 4/8 sama dengan setengah. Gimana cos X kok sama dengan 4/8? Cara mudahnya adalah cos sama dengan samping per miring. Nah, ini adalah rumus kosinus. Untuk mencari cos X bisa digunakan dengan cos sami, samping per miring. Cos X samping per miring, bidang miringnya adalah 8, 4/8. 4/8 dari cos X sama dengan sa per mi, samping per miring. Jadi besar cos X adalah setengah, di mana X arkes cos setengah adalah 60 derajat. Jadi diperoleh persamaan trigono cos X cos setengah cos
X sama dengan setengah sama dengan 60 derajat. Cos ini cos X ya. Cos X sama dengan setengah sama dengan 60 derajat. Jadi persamaan tersebut bisa diselesaikan dengan cos X sama dengan setengah sama dengan cos 60 derajat, maka diperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, ini nanti akan dijelaskan di selanjutnya, yaitu persamaan dasar trigonometri. K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. Berarti X sama dengan 60 derajat. Untuk K sama dengan 1, diperoleh X sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. X sama dengan 420 derajat. Tapi X sama dengan 420 derajat ini tidak memenuhi, atau bisa dicari dengan X sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 60 derajat, negatif 60 derajat ditambah 0 dikali 360 sama dengan negatif 60 derajat. Ini tidak memenuhi. Sedangkan untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 60 derajat ditambah 1 dikali 360 sama dengan 300 derajat. Ini memenuhi. Setelah itu untuk K sama dengan 2, di mana X sama dengan negatif 60 derajat tambah 2 kali 360. Berarti hasilnya adalah 660 derajat. Ini juga tidak memenuhi. Jadi kemungkinan besar sudut antara tangga dan tembok adalah ini 60 derajat dan 300 derajat. Kemungkinan besar sudutnya adalah 60 derajat dan 300 derajat. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai persamaan trigonometri dasar. Persamaan-persamaan yang ada di trigonometri. Jadi, persamaan yang pertama
jika sin X sama dengan sin alfa, nilai X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat atau X sama dengan 180 derajat negatif alfa ditambah K dikali 360 derajat. Persamaan yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X bisa dicari dengan alfa tambah K dikali 360 derajat atau dengan cara X sama dengan negatif alfa plus K dikali 360 derajat. Persamaan yang ketiga yaitu jika tan X sama dengan tan alfa, maka nilai X sama dengan alfa plus K kali 180 derajat. Selanjutnya, ini untuk ketiga persamaan itu dengan K adalah bilangan bulat. Dari ketiga persamaan ini juga bisa dicari dengan cara seperti ini. Jika sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali 2pi, atau X sama dengan pi min 2 pi min alfa atau X sama dengan pi min alfa ditambah K dikali 2pi. Cara yang kedua, jika cos X sama dengan cos alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K dikali 2pi, atau X sama dengan min alfa ditambah K dikali 2pi. Untuk persamaan yang ketiga itu jika tan X dan tan alfa, maka nilai X sama dengan alfa ditambah K kali pi, dengan K adalah bilangan bulat. Nah, persamaan-persamaan tadi adalah kunci untuk untuk menyelesaikan permasalahan pada trigonometri. Jadi dicatat ya. Oke, agar lebih paham kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal yang pertama, Ibu akan
mengambil salah satu contoh terlebih dahulu, yaitu di mana ada cos X sama dengan cos 1/4 pi. Untuk X-nya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2pi. Nah, kita harus menentukan himpunan. Ini tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan trigonometri. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan persamaan trigonometri dasar pada cos X sama dengan cos alfa. Nah, Ibu akan menggunakan yang ini, yang kedua atas tadi, berarti X sama dengan seperempat pi ditambah K kali 2pi. Coba kalian lihat lagi catatan pada persamaan trigonometri dasar yang sebelumnya Ibu jelaskan. Nah, Ibu akan menggunakan yang bawah nomor 2 atau slide kedua pada persamaan trigonometri dasar, di mana cos X sama dengan cos alfa. Untuk nilai X-nya sama dengan alfa ditambah K kali 2pi. Nah, Ibu bisa menggunakan itu karena yang diketahui di soal pertama ini adalah menggunakan pi. Maka dari itu Ibu menggunakan cara yang persamaan di slide kedua. Jika tidak ada pi-nya, Ibu akan menggunakan di persamaan trigonometri slide pertama. Maka kita coba terlebih dahulu untuk K sama dengan 0. K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1/4 pi ditambah 0 dikali 2pi. Hasilnya adalah 1/4 pi. Karena ini 0 kali 2pi, semua bilangan jika dikalikan 0 hasilnya 0. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 1/4 pi ditambah 1 kali 2pi, berarti 1/4 pi ditambah 2pi. 1/4 pi tambah 2pi berarti 1/4 ditambah 8/4. 8/4 berarti 8 tambah 1, 9/4 pi. 9/4 pi tidak memenuhi karena yang diminta adalah ini, intervalnya atau batasannya adalah batasan untuk nilai X itu 0 hingga 2pi, sedangkan 9/4 pi itu melebihi 2pi. 2pi ini kan 8/4, karena yang untuk K sama dengan 1 itu lebih dari 2pi, maka hasilnya tidak memenuhi. Sekarang menggunakan cara yang selanjutnya. Tadi kan ini menggunakan X sama dengan 1/4 pi ditambah K kali 2/2pi. Kita cari cara yang kedua agar kita tahu himpunan mana aja yang bisa memenuhi persamaan cos X sama dengan cos 1/4 pi pada interval tersebut. Nah, cara yang kedua tadi adalah X sama dengan min alfa tambah K dikali 2pi, berarti X-nya sama dengan min 1/4
Pi ditambah K kali 2Pi. Untuk K sama dengan 0, semuanya dicoba dari bilangan bulat dari 0 ya, berarti bilangan bulat dari 0, 0, 1, 2, 3 seperti itu. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 1/4 Pi tambah 0. Langsung aja ya, soalnya kan K-nya 0 kali 2Pi, berarti 1/4 Pi tambah 0. Hasilnya 1/4 Pi. Untuk K sama dengan 1, X-nya sama dengan, astagfirullah, ini 1/4 karena negatif. Rumusnya adalah negatif alfa, berarti ini 1/4. Ini tidak memenuhi karena tadi intervalnya 0 sampai 2Pi. 1/4 adalah kurang dari 0, jadi ini tidak memenuhi. Selanjutnya K sama dengan 1, maka X-nya, nilai X-nya adalah min 1/4 Pi ditambah 1 dikali 2Pi. Maka min 1/4 Pi ditambah 2Pi. Hasilnya 2 dikurangi 1/4. 2 dikurangi 1/4 yaitu 7/4, karena ini 8/4 kurangi 1. Berarti 7/4 Pi. Ini memenuhi. K sama dengan 2, maka X sama dengan min 1/4 Pi ditambah 2 kali 2Pi. Hasilnya min 1/4 Pi ditambah 4Pi. 15/4 Pi. Ini tidak memenuhi karena tadi intervalnya hanya 2Pi. 15/4 lebih dari 2. Maka himpunan penyelesaian adalah yang di awal tadi, ini 1/4 Pi dan 7/4 Pi. Nah, hasilnya ini. Gampang bukan anak-anak? Contoh kedua. Contoh kedua. Tangan X ditambah tangan X sama dengan tangan 25 derajat. Untuk intervalnya 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari 360 derajat. Maka penyelesaiannya adalah ini akan Ibu gunakan persamaan trigonometri pada slide pertama nomor 3. Karena bukan Pi yang diketahui, atau yang diketahui adalah sebuah angka derajat. Sebenarnya Pi itu juga derajat tapi dalam bentuk simbol. Pi adalah, besar Pi adalah di 180 derajat. Nah, untuk mempermudah kalian mengerjakan soal trigonometri itu bisa menggunakan cara yang pada persamaan trigonometri slide kedua. Sedangkan untuk sudut yang diketahui nilainya langsung itu bisa digunakan persamaan trigonometri slide pertama. Nah, Ibu akan menggunakan cara di mana X yaitu alfa ditambah K dikali 180 derajat. Maka untuk berarti ini 25 derajat ditambah K kali 180 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, seperti yang sebelumnya, kita akan mencoba pada semua bilangan K, yaitu bilangan bulat dari 0 hingga seterusnya sampai ada bilangan yang tidak memenuhi atau sudah melebihi dari batas interval. Kalau sudah melebihi batas interval, percobaan untuk
nilai K-nya dihentikan sampai K yang terakhir tadi. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 25 derajat ditambah 0 kali 180, berarti X-nya sama dengan 25 derajat. Intervalnya dilihat lagi, berarti memenuhi. Selanjutnya untuk K sama dengan 1, di mana X sama dengan 25 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Jadi 25 ditambah 180. 25 tambah 180 adalah 205 derajat. 205, 360, berarti ini memenuhi masih. Nah, untuk K sama dengan 2, untuk X sama dengan 25 ditambah 2 kali 180 derajat, berarti 25 ditambah berapa ini? 360. Wah, ini banyak banget, berarti 385 derajat. 385, intervalnya 360, berarti tidak memenuhi. Yang memenuhi adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 25 derajat dan 205 derajat. Seperti itu. Contoh yang ketiga. Ibu akan memberikan contoh sebanyak 4 contoh. Ini adalah contoh yang ketiga. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri. Yang pertama, ini contoh yang ketiga. Sin 3x sama dengan sin 3/4pi, di mana intervalnya 0 kurang dari sama dengan X kurang dari 2pi. Yang diminta adalah tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ya. Jadi kita akan mencoba terlebih dahulu cara yang pertama menggunakan pada persamaan trigonometri slide kedua ya ini, karena ada pi-nya. Cara yang pertama tadi kan ada atau, nah itu dua-duanya dipakai anak-anak. Jadi 3x sama dengan 3/4pi ditambah k dikali 2pi. Jadi x-nya sama dengan 3x, berarti kan 3 dikali x. Jika 3-nya ingin ibu pindahkan, berarti semua bagian ini ibu bagi 3. Jadi x-nya tinggal jomblo sendirian. Kita yang kan mau mencari himpunan penyelesaiannya, berarti x-nya harus disendirikan. Nah, 3x ini berarti dibagi 3 semua. 3 bagi 3, 1. 1 kali x ya x. Berarti 3/4 bagi 3. 3/4 dikali 3. Dibagi 3/4 dibagi 3 sama dengan 3/4 dikali 1/3. Jadi tinggal 1/4. 1/4 pi ditambah 2 dibagi 3 berarti 2/3 pi kali k.
Untuk K sama dengan 0, untuk K sama dengan 0, didapatkan nilai X-nya adalah 1/4 Pi ditambah 0 kali 2/3 Pi adalah 1/4 Pi. Lihat intervalnya ternyata memenuhi. Caranya sama ya anak-anak. Cuman ini yang dicari adalah nilai tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan. Kalau yang tadi adalah tentukan himpunan penyelesaian dari setiap persamaan. Ya, memenuhi K sama dengan 1, X sama dengan 1/4 Pi tambah 1 kali 2/3 Pi sama dengan 11/12 Pi. Memenuhi. Yang memenuhi akan Ibu gak tulis apa-apa ya. Yang tidak memenuhi yang akan Ibu tulis. X sama dengan 1/4 Pi ditambah 2 kali 2/3 Pi sama dengan 19/12 Pi. Untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan 1/4 Pi ditambah 3 kali 2/3 Pi sama dengan 9/4 Pi. Nah, kita lihat 9/4 lebih dari 2 Pi, maka ini tidak memenuhi. Ya. Selanjutnya, kita akan cara yang kedua untuk mengetahui seluruh himpunan penyelesaian dari permasalahan tadi, permasalahan contoh ketiga. Tadi kan masih cara yang pertama, masih ada cara yang kedua untuk mengetahui penyelesaian dari himpunan tersebut. X sama dengan Pi kurangi 3/4 Pi ditambah K kali 2 Pi. 3X sama dengan 1/4 Pi ditambah K dikali 2 Pi. Sama seperti tadi. Maka untuk mencari 3X-nya, untuk mencari nilai X-nya harus jomblo, berarti dibagi 3 semua. Dibagi 3, 1/4 dibagi 3 sama dengan 1/4 dikali 1/3, hasilnya 1/12. Untuk yang bingung, kalian bisa mempelajari lagi konsep dari pecahan atau operasi pecahan, perkalian, dan pembagian. Kalian bisa membuka buku lagi atau mencari di internet konsep dari pecahan, operasi pecahan, oke? 1/4 Pi ditambah 2/3 Pi dikali K. Maka untuk K sama dengan 0, nilai X-nya adalah 1/12 Pi ditambah 0 dikali 2/3 Pi sama dengan 12 Pi. Kalian harus ingat-ingat tadi intervalnya adalah 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 Pi. Maka K sama dengan 1.
X sama dengan 1/12 Pi ditambah 1 kali 2/3 Pi sama dengan 3/4 Pi. Memenuhi ya. K sama dengan 2, X sama dengan 12 Pi ditambah 2 kali 2/3 Pi sama dengan 17/12 Pi. Untuk K3, X sama dengan setengah Pi ditambah 3 kali 2/3 Pi sama dengan 25/12 Pi. 25/12 itu lebih dari 2 Pi, maka ini tidak memenuhi. Maka jadi HP-nya adalah ini. Seperempat Pi, 1/12 Pi, 19/12 Pi, setengah Pi, 3/4 Pi, dan 17/12 Pi. Jika dituliskan dari angka terkecil adalah 1/12 Pi, 1/4 Pi, 3/4 Pi, 11/12 Pi, 17/12 Pi, 19/12 Pi. Selanjutnya contoh terakhir. Contoh terakhir, Ibu ingin ini aja. Contoh keempat. Oh, gini aja. Udah contohnya selesai, langsung aja Ibu beri tugas. Ibu harap penjelasan Ibu hanya memberikan 3 contoh saja. Ibu harap dari ketiga contoh tersebut kalian mulai memahami persamaan trigonometri. Nah, selanjutnya akan Ibu berikan tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu sama, menentukan himpunan penyelesaian. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri ini. Nah, yang pertama, tan 2x sama dengan tan 1/3 Pi intervalnya 0 kurang dari Pi, 0 kurang dari X, maksud Ibu X ya, kurang dari 2 Pi. Yang kedua, cos 4x sama dengan cos 48 derajat, intervalnya 0 derajat, 0 derajat, X kurang dari sama dengan 360 derajat. PR yang soal ketiga, sin X min 1/6 Pi sama dengan sin 1/3 Pi sin 1/3 Pi 0 kurang dari X kurang dari sama dengan 2 Pi. Selanjutnya
Ini cos 2x sama dengan sin x 0 derajat tinggal 6x 460. Maksimal pengumpulan hari ini jam 9 malam. Baik anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Ibu harap kalian memahami materi yang sudah Ibu jelaskan. Bila ada pertanyaan mengenai materi, kalian bisa bertanya langsung kepada Ibu melalui WhatsApp pribadi Ibu ataupun dari Google Classroom. Nah, Ibu harap kalian tidak hanya belajar melalui video ini, tetapi bisa mencari sumber lain seperti internet ataupun buku untuk dapat lebih memahami materi yang baru saja Ibu sampaikan. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak.